semuanya, ketemu lagi bareng gue Dianti Zelda di podcastnya Ngesantuy Ngobrol Santuy. Ngesantuy memberikan informasi yang bermanfaat untuk pendengar. Kalian bisa akses di Spotify dan YouTube-nya Ngesantuy. So, tunggu apa lagi? Yuk buruan dengerin Ngesantuy, podcastnya andalan kita. Halo semuanya, balik lagi ke podcast Ngesantuy Ngobrol Santuy bersama gue Dianti Zilda. Nah, kali ini bakalan ngenalin salah satu orang yang udah lama banget kenal sebenarnya. Langsung aja nih, halo Kamu Zaki. Halo Dianti. Oke, nama saya Zaki. Panggil aja Zaki lah ya. Kalau nama lengkapnya Aman Muzaki Alwi. Asli Tangerang. Tepatnya kalau teman-teman tahu daerah Tangerang, mungkin tahu juga daerah Solear. Terkenal tuh. Oh iya. Ya, ada ini juga soalnya hutan lindungnya Kabupaten Tangerang tuh di sana. Kabar gimana Bang? Wah, alhamdulillah baik sehat luar biasa. Lagi di mana nih Bang? Oh, aku lagi di Kediri. Wah, Kediri jauh Uh, juga. uh, uh, uh. Ngapain Bang di Ya sana? berkelana aja, kita kan mumpung masih muda itu kan, cari banyak pengalaman aja. Iya bener banget sih itu. Kamu Zaki ini Dianti kenal itu dari sejak SMA ya Bang ya. Satu SMA bareng. Mm-mm. Ini ya Bang panutan banget nih menurut Dianti. Wah, kamu ini kadang Iya, karena kan ya kita pas ini ya pas Latgab ya kita mulai kenal ya, iya yang ikut kayaknya tuh OSIS itu kan. pas pelatihan kepemimpinan itu. Iya, itu wah, siapa sih yang gak Mm-mm. kenal kamu Zaki? Pasti satu Nebal juga udah pada tahu. Waduh, bahaya juga. Iyalah. Jadi udah lama banget Iya. nih nggak komunikasi. Terakhir komunikasi itu Mm-mm. pas Iya itu udah lama banget itu. Tahun berapa ya? ya, 2017 ya? Apa 2018 tuh? 2017 kayaknya kalau nggak salah. Nah, iya. Nah, Abang sekarang itu ngambil jurusan apa sih Bang? Setelah dari IPS ke jurusan apa gitu? Dulu kan ngambil jurusan IPS. Ah, ah, ambil ini politik pemerintahan kuliahnya. Cuman alhamdulillah sekarang udah selesai. Congratulations Bang. Udah wisuda juga Ya, berarti? alhamdulillah udah. Sebelum sebelum pandemi ini, Wih, enak banget tuh. Nggak iya merasakan alhamdulillahnya gitu. kuliah itu ya, nggak merasakan wisuda dari rumah. Wisuda dari rumah, belajar dari rumah, alhamdulillahnya Mm-mm. ya nggak sempat merasakan itu. Nah, kenapa sih Bang ngambil jurusan itu? Awal mulanya gitu. Iya, panjang sebenarnya ceritanya kalau Gak kalau apa-apa dong. diceritain. Kan kita sambil ngobrol-ngobrol biasa, Bang. Iya. Iya, pertamanya memang sama sekali nggak kepikiran ya awalnya. Karena kita kita aku Mm. dari pertama masuk SMA sampai kelas 2 ya, waktu itu kelas 11 berarti kita sering Iya. nyebutnya. Itu sama sekali sebenarnya belum kepikiran itu mau ngambil jurusan apa. Kita jalanin aja kan. SMA Iya, ya bener-bener. jalanin aja. Sekolah ya tinggal sekolah karena eh kita nggak ada dikasih gambaran harus kemana kemana gitu kan. Ya paling kita punya cita-cita ya. Punya cita, pasti setiap orang punya cita-cita. Cuman kadang kan cita-cita ya mungkin yang lain juga ngerasain gitu. Kita, Mm-mm. kita kadang punya cita-cita berubah-ubah gitu. Iya, bener-bener. Kadang ada jadi A. iya ada yang memang udah dari awal wah itu terus gitu, tapi Mm-mm. mungkin kebanyakan dari kita ya banyak yang berubah-ubah gitu. Kadang ya udah sih yang penting kita jalan aja ada juga gitu kan. Mm-mm. Nah aku sendiri mulai berpikir itu maksudnya menentukan mau di mana nih gitu. Nah itu udah pas pertengahan, berarti setelah semester 5 lah, semester satunya di kelas 3 gitu. Itu Mm-mm. aku baru mulai menentukan tuh kayak gitu. Ya walaupun sebenarnya pas kelas 1 kelas 2-nya udah coba buat nyari gambaran gitu. Artinya Iya. ke depan nih pengen gini, cuman belum benar-benar memikirkan gitu. Mm-mm. Nah, pas saat kelas 3 itu tiba-tiba kepikiran kok kayaknya eh, aku
ini juga gitu, nyaman gitu kalau ada bahasan soal politik, soal kebijakan Ya. pemerintah. Walaupun pada saat itu kita belum kritis ya, karena pas SMA itu ya apa-apa mau ngapa-ngapain takut gitu. Iya benar-benar. Takut nilainya dikasih jelek lah, Ya. takut ya di apa scores lah kayak gitu kan. Akhirnya baru tuh menetapkan di situ kayaknya asik juga ternyata kayak gitu. Setelah nyari ngorek-ngorek informasi kayak gitu. Coba di pemerintahan itu gimana sih kayak gitu. Di Jadi politik dari itu minat abang ah, ya, bukan karena orang tua iya atau apa. enggak. Kalau orang tua aku itu ya dia nggak pernah ngarahin sama sekali. Cuman selalu mendukung pilihan anaknya kayak gitu. Makanya Ih, enak banget itu. apa-apa kalau aku itu iya apa-apa kalau aku itu sendiri kayak gitu memang dari pokoknya dari semenjak SMP itu udah dilepas aku silahkan menentukan pilihanku sendiri mau SMA di mana ya alhamdulillah nggak terlalu mengekang harus di mananya yang penting kita Iya. serius yang sering dibilang itu gini kamu punya pilihan, kamu harus tanggung jawab dengan pilihanmu sendiri. Terima konsekuensinya kayak gitu. Harus ditekunin berarti kan kalau memang kita mau belajar di sini kita Iya tekunin. benar. Ya kita alhamdulillahnya begitu. Ya jadi singkatnya begitulah. Iya Sebenarnya benar, Bang. kalau singkatnya begitu. Jadi aku cari yang aku sekiranya Suka ya? aku tertarik gitu loh, tertarik ke situ. Padahal sebenarnya ketika kuliah itu nggak semuanya sama seperti apa yang dibayangkan kita kayak gitu. Karena ternyata kondisi di lapangan ya ada yang sesuai, ada yang tidak sesuai ya begitulah kayak gitu. Tapi selain ilmu pemerintahan ada nggak sih Bang kayaknya mau ngambil jurusan ini deh selain ini gitu. Ada plan Oh ya, B-nya nggak? ada. Aku kan karena senang senang ekonomi ya. Iya. Senang ekonomi, senang belajar akuntansi kayak gitu. Nah, jadi antara dua pilihan itu kan uh, aku ya di SNM ya? soal Berarti ya planningnya ya waktu itu pilihan keduanya kalau nggak ekonomi ya akuntansi gitu di kan. Undip juga. Mm-mm. Iya enak banget tuh. Gitu. Karena Iya ya nggak semua orang loh Bang. rezekinya kali ya. Nggak semua Iya. orang yang ibaratnya kuliah itu Mm-mm. karena kemauan sendiri gitu kan. Pasti ada tuntutan dari orang tua atau apa gitu kan. Nah, Mm-mm. kalau ilmu pemerintah itu belajar apa aja sih Bang? Podcast tentang kepoin Ah, jurusan kan. Jadi pengen memperdalam aja. oh gitu ya. Oke. Ya kalau apa namanya politik pemerintahan ya nggak Mm-mm. jauh-jauh dari kisaran itu ya pasti karena sesuai namanya tiap kita setelah aku amatin ketika kuliah kayak gitu ternyata tiap-tiap kampus itu punya karakteristik khusus gitu artinya ciri khas di jurusan itu yang jadi konsentrasi dari jurusan Iya. itu walaupun jurusan sama ya maksudnya dari tiap kampus itu punya konsentrasi yang berbeda kayak gitu fokus pembelajarannya kayak gitu walaupun jurusannya sama tapi intinya di pemerintahan sendiri ya meskipun ada something yang berbeda, tetap masih ada persamaan dan lebih banyak kesamaannya tentunya kayak gitu kan. Kalau yang sudah aku jalanin kayak gitu dan tentu udah pernah diskusi juga dengan teman-teman kayak gitu di kampus lain ya. Sebenarnya di jurusan kita ini lebih fokus ya Iya. dengan politik ya dan juga tentu dengan uh, kebijakan dan tata kelola pemerintahannya itu tata kelola pemerintahan kayak itu terutama yang jurusan pemerintahan ya tapi kalau di kampusku di Undip fokusnya ya ke ininya ke pemerintahan ke tata kelola sama analisis kebijakan nah tapi kadang kan orang nyebut jurusan pemerintahan. Kalau dulu kan pemerintahan aja di Undip itu Oh, sekarang jadi udah sempet politik ganti pemerintahan nama kayak gitu. gitu. Bener. Karena iya Oh tapi iya. prodinya tetap pemerintahan tapi departemennya beda.
ada juga yang mungkin pernah menyimpulkan apa pemerintahan Emang kayaknya beda? sama dengan politik. Nah, kayak gitu. Sebenarnya keilmuannya apa yang kita pelajari ya Iya. tetap tidak lepas dari politik kayak gitu studinya. Cuman di dalam kita di kuliah ada mata kuliah yang berbeda kayak gitu. Ada lebih spesialisasi. Kepenjurusannya gitu ya. Wah, Heeh. Heeh. iya, ada spesialisasinya kayak gitu. Nah, khusus pemerintahan sendiri ini biasanya umumnya sih kita banyak membahas tentang manajemen Oh, itu perencanaan diajarin juga ya, Bang, ya? pembangunan. Nah, ada juga ya ada juga fokusnya konsentrasinya ke analisis kebijakannya kayak gitu. Nanti uh, ada yang fokus ke dalam perencanaan, ada yang fokus dalam menganalisis apa yang sudah direncanakan itu, atau kalau udah bentuknya itu udah jadinya setelah perencanaan itu ya kebijakannya Iya. seperti kayak gitu kan. Nah, jadi ada yang merencanakan, ada yang menganalisis atau mengevaluasi nantinya kayak gitu. Nah itu nanti lulusan kita itu ya sebenarnya kalau sesuai jurusannya ya tidak jauh-jauh dari itu kayak gitu. Orang yang merencanakan, orang yang membuat, aktornya kayak gitu. Nah, ada juga yang menjadi orang yang menganalisis kebijakannya itu kayak gitu. Nah, makanya dari lulusan politik pemerintahan itu Iya. kebanyakan ya ada yang jadi politisi, policy maker atau policy maker kan kayak gitu. Ada akademisi itu ya bisa sebagai nantinya ya yang kerjasama dengan politisi juga biasanya. Jadi sebelum Ada yang dia itu kita risetnya kayak gitu. kaji dulu ya, Bang, Ada ya? yang iya betul kayak gitu jurnalis kalau sesuai jurusannya. Tapi ya itulah kadang banyak juga di kita yang memang Iya, banyak. bekerja tidak sesuai jurusannya itu it's okay itu nggak masalah kayak gitu karena ini sebagai ilmu kayak gitu kadang ilmu itu ya untuk kita pelajari untuk kita maknai dan selanjutnya ya pekerjaan kita nggak harus saklek kayak gitu kayak ya harus sesuai jurusannya ini menurutku kayak gitu karena yang namanya ilmu pasti itu kepakai meskipun kita bekerja tidak sesuai dengan jurusannya kan gitu Iya, disadari atau tanpa benar. disadari. Jadi jangan kalau kita hopeless karena kita ya nggak dapet yang sesuai kayak gitu ya mungkin kalau fresh graduate ya mikirnya ya harus sesuai aja kayak gitu karena masih idealis gitu padahal itu nggak sebenarnya kalau begitu ya nggak harus juga gitu karena misalkan eh, aku jurusan politik pemerintahan jadi pengusaha ya sebenarnya masih kepake juga kayak gitu misalkan ketika kerjasama dengan pemerintah kayak gitu kita tahu apa namanya celahnya di pemerintahnya seperti apa kita tahu cara kerjasama networking kayak gitu itu sebenarnya pakai juga misalkan jurusan seorang apa lulusan ilmu Iya, komunikasi benar-benar. nggak harus selalu jadi jurnalis nggak harus di kan dengan dia bekerja di tempat yang lain aja itu sebenarnya ya bisa terpakai juga tergantung Ya bagaimana sebenarnya kita sih tergantung mengaplikasikannya dari aja kitanya gitu kan. sebenarnya. Mau gimana gitu. Nah, emang iya sih kalau ilmu Heeh, pemerintahan itu kan nggak iya cuma tuh tentang politik, tapi dia tuh ngebahas terkait semuanya gitu kan, general, entah ya itu organisasi, administrasi, manajemen juga kan Bang. iya Dia belajar juga kan. Hmm, pasti pasti manajemen iya. organisasi manajemen Nah, kalau konflik di Undip juga sendiri tuh berapa kayak gitu jurusan sih Bang di sana? kalau jurusan ini ya tiap fakultas aja itu minimal ada Mm-mm. 5 dan Nah, ada kalau juga yang di sampai 10 Bangnya jurusan sendiri gitu gitu per fakultas. di Ada pemerintahan. 12 Nah, fakultas. Ya kalau kalau di fakultasku sendiri apa ada aja tuh 5 Bang? kayak gitu. Ada politik pemerintahan, hubungan internasional, terus ilmu komunikasi,
ada administrasi publik sama Oh, karena belum ada fakultas ilmu iya, komunikasi kalau sih. Dianti kan fakultasnya kalau ilmu komunikasinya. Nggak ada pemecahan. Jurusannya itu baru ada. Iya, Iya benar-benar. masih digabung. Nah, suka duka selama abang kuliah. Ya ada dan Gimana banyak. tuh bang, kan sharing-sharing tuh. Ya, dukanya ya ada ya. Sukanya ya kalau kita nikmatin, terutama yang aku rasakan sendiri ya banyak sukanya juga. Tergantung kita aja gitu kan, gimana memaknainya. Kalau sukanya ya kita dapat perspektif baru ya tentang politik, tentang pemerintahan yang memang bagi sebagian orang mungkin itu ilmu atau sesuatu yang sebenarnya sudah bagi sebagian orang yang memang belum mempelajari itu